Ya, selamat siang Bu Rizka. Tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, Hmm. sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaannya pembelajaran di tadi? Alhamdulillah saya merasa senang karena sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang tadi diobservasi oleh Bu. Apakah sudah puas pembelajaran yang sudah dilakukan kuliah dari awal sampai akhir? Ya, pada dasarnya puas sih Mbak, tapi tentu saja ada beberapa yang harus saya perbaiki. Masih ada yang harus diperbaiki. Apa sih menurut Ibu yang merasa masih perlu? Ya, karena tadi saya melihat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu, saya kan menggunakan pembelajaran periodisasi KSP, cuma saya itu masih merasa kurang dalam mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, karena saya belum terlalu memperhatikan kebutuhan atau minat belajar dari murid tersebut. Dari penjelasan pendidikan tadi mengenai yang dirasa kurang, lalu kira-kira sekarang posisi Buniken dari 0 sampai 10 dengan 0 terendah dan 10 tertinggi, kira-kira posisi Buniken sekarang sudah ada di saya rasa posisi untuk tadi saya mengajar itu kalau di rentang antara angka 0 sampai 10 itu saya masih berada di rentang angka 7. Masih berada di angka 7. Terus harapannya Buniken itu nanti ingin sampai di angka berapa? Inginnya ya sempurna sih Mbak, ya Bu, tapi tidak mungkin kan, ya paling tidak saya bisa mencapai angka 9. Dari gambaran angka 9 itu kondisi yang bagaimana sih? Kondisi biar bisa mencapai angka 9 pada saat melakukan pembelajaran tentu saja melibatkan murid secara penuh. Mereka itu benar-benar hadir secara penuh, mereka aktif, dan mereka mengikuti pembelajaran dengan merasa senang juga, dan juga merasa nyaman, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Dan juga untuk saya sendiri sebagai seorang guru harus lebih belajar untuk melihat minat dan kebutuhan belajar dari murid saya, sehingga saya itu tidak keliru atau kurang tepat memasukkan mereka menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Lalu kira-kira bagaimana cara yang bisa Ibu dengan lakukan untuk membuat siswa yang tadi disebutkan yang bahagia, terus yang Ibu kan bisa mengelompokkan siswa itu benar-benar paham siswa itu minat dan bakatnya di mana, itu kira-kira apa yang harus saya lakukan? Yang pertama sudah pasti saya harus lebih mengenal dari karakter dari murid-murid saya, lebih sering memahami mereka. Jadi biarpun saya itu guru yang usianya sudah jauh di atas mereka, tapi saya harus bisa memposisikan diri saya selama saya menjadi guru, biar seolah-olah itu saya itu bicara mereka itu bukan bicara dengan murid saya itu bukan sebagai murid, tapi paling sebagai seorang teman yang bisa diajak ngobrol masalah-masalah yang mereka atau hobi-hobi yang mereka sukai, seperti itu. Dan juga untuk menyiapkan suasana yang mendukung keaktifan murid, tentu saja saya harus lebih terbuka kepada murid dan lebih bersikap menyeluruh. Ya, menyeluruh di sini artinya untuk anak-anak yang kurang aktif itu saya harus lebih perhatian dan lebih peka terhadap mereka, dan juga kelas dikondisikan agar lebih nyaman, rapi, agar mereka itu lebih enak atau bagaimana ya, kondusif istilahnya. Untuk melakukan rencana-rencana yang tadi pendidikan dasarkan itu, kira-kira ada nggak kemungkinan hal-hal yang mungkin bisa mengganggu atau menghalangi yang mungkin bisa menjadi kendala akan rencana yang pendidikan? Ada, kendalanya sudah pasti karena murid ya Mbak ya, seperti yang tadi saya katakan kan, anak-anak itu biasanya moodnya ya itu tidak, maksudnya serta tidak bisa terjaga seperti perasaannya orang yang lebih dewasa, kadang naik kadang turun. Dan juga kadang-kadang karena mereka juga posisinya pada saat pembelajaran juga sedang tidak aktif juga. Kemudian dari saya sendiri, kendala yang saya hadapi, misalnya saya sendiri yang kurang mempersiapkan atau kurang prepare terhadap apa yang akan saya lakukan.
dari rencana-rencana yang tadi sudah kita jelaskan dan mengenai kemungkinan adanya kendala, kira-kira ada tidak pihak-pihak yang mungkin bisa membantu Unikan untuk mengatasi hal itu dan bisa mencapai tujuan yang Unikan harapkan? Pihak-pihak yang ikut terlibat sudah pasti selaku karena saya berinteraksi dalam satu kelas, jadi murid-murid di kelas saya, kemudian rekan sejawat yang saya minta untuk memberi masukan, kemudian juga yang kemudian masukan dari observer saya, kemudian juga masukan dari pemimpin sekolah yaitu kepala sekolah serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi Ibu Nikan sudah menjelaskan mengenai rencana-rencananya, kemungkinan kendalanya dan siapa saja yang bisa membantu. Kira-kira semua proses itu butuh waktu berapa lama gitu? Saya akan coba dalam jangka waktu 1 bulan. Oke, 1 bulan. Semoga saja bisa berusaha untuk mencapai tujuan atau goals yang Ibu Nikan rencanakan tadi. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Mungkin ada kendala-kendala atau sesuatu yang ingin disampaikan? Untuk sementara saya rasa cukup dan saya mengucapkan terima kasih Bu Rizka atas kesempatan, jadi saya bisa mengeluarkan apa yang menjadi perasaan atau umat kita. Bagaimana? Alhamdulillah merasa sedikit pulang. Alhamdulillah. Nah, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Tadi 1 bulan ke depan ya, 1 bulan lagi saya tunggu kabar keberhasilan Ibu Nikan. Semoga bisa terwujud. Oke, terima kasih Ibu Nikan. Terima kasih.